Waduh bos, auto ngiler nggak tuh lihat daging segede gaban gini dibikin daging brisket asap? Duh, bikin perut berdendang ya, pengen maem. Tapi sebanding nih sama harganya. Bisa dibilang makanan yang satu ini makanan sultan bos. 1,5 juta melayang untuk nyicip kenikmatan daging asap ini. Tenang ya bos, sekarang nggak perlu jadi sultan untuk bisa nyicipin daging brisket asap. Di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gandaria, ada nih smoke brisket kaki 5 yang harganya bersahabat sekali di kantong. Mulai dari 89.000 aja bos. Dan harga ini untuk porsi berdua loh. Wah, bisa auto hemat ratusan ribu nih bos. Dengar-dengar omsetnya tembus ratusan juta bos. Halo bos, saya udah mulai bisnis dari tahun 2022. Sekarang saya udah bisa ngembangin bisnis saya lagi. Namanya Brisbar, brisket kaki 5. Meskipun kaki 5 tapi cuannya nggak kaki 5. Penasaran? Tetap di cuan bos. Mas Hari ini yang udah 2 tahun terjun ke dunia bisnis kuliner dan smoke brisket kaki 5-nya ini jadi salah satu primadona yang diburu warga Jakarta. Doi mulai buka dari jam 6 sore hingga 12 malam. Gimana nggak diburu ya bos? Daging brisket olahannya punya harga kaki 5 dengan kualitas bintang 5 nih. Brisket ini kan kita taunya kan makanan-makanan yang agak lumayan pricey ya, agak mahal gitu. Nah kita mau coba aja sih untuk bikin brisket ini biar bisa dinikmatin banyak orang dan banyak kalangan gitu. Umumnya di restoran, seporsi brisket dibanderol harga 200 sampai 500 ribuan bos. Tapi di warung brisketnya Mas Hari, harganya lebih murah nih. Cukup dengan 89.000 untuk sharing berdua, sampai 189.000 untuk sharing berlima. Wedan ya bos, jauh banget harganya. Kaum mendang-mending bersorak riang nih. Untuk menu berdua maupun berlima disajikan secara platter bos. Yang menunya bukan cuma si brisket aja, tapi ada menu pendamping lainnya. Seperti smoke daging ayam, iga sapi, pasta atau mashed potato. Jadi makin puas makannya bos. Meski murah tapi nggak murahan nih. Untuk rasa boleh diadu deh, nggak kalah sama punya restoran ternama. Rasa smoke brisket ini benar-benar endul banget bos. Saat dimakan ada sensasi lumer di mulut. Seakan dagingnya meleleh di lidah nih. Dijamin bikin ketagihan bos. Menu pendampingnya juga nggak kalah lembut dagingnya. Ditarik dikit aja, auto lepas dagingnya dari tulang. Duh, pasti pelanggannya betah banget makan di sini. Enak ya, terutama yang daging brisketnya ini. Kalau harga kayaknya cocok sih ya, dengan menunya sebanyak ini, harganya value for money lah ya. Jadi penasaran ya, apa sih resepnya bikin daging bisa selembut ini? Basically sebenarnya brisket ini kan daging bagian khas dalam ya. Jadi dia itu tebel banget. Kalau misalkan digoreng biasa atau dimasak biasa itu teksturnya bakal kayak makan sepatu lah, alot banget gitu. Nah, emang sebenarnya brisket ini harus slow cook. Wah, prosesnya emang gak sebentar ya bos. Kudu banyak sabar nih buat hasil yang terbaik. Sebelum jadi smoke brisket, daging brisket segede gaban ini harus diiris dulu lemaknya bos. Untuk menghilangkan sebagian lemak dari dagingnya. Biar saat dibumbui bisa meresap sempurna bos. Jadi bos, daging ini kita smoke selama proses dari mentah sampai ke matang itu 20 jam biar dapat tekstur yang lembut dan enak, bumbunya meresap ke dalam. Plus ayam yang ada di sini yang akan kita smoke lagi nanti itu kita proses selama 2 jam biar dapat tekstur yang enak. Wajar aja ya kalau dagingnya bisa lembut sampai ke dalam. Butuh waktu hampir 1 hari dan dipanggang dengan suhu tertentu bos. Untuk mendapatkan aroma smoke brisket yang wangi, Mas Hari nggak sembarang pakai kayu bakar nih. Doi memakai kayu pohon rambutan yang saat dibakar aromanya akan menempel di dagingnya. Resep ini Mas Hari bikin bersama teman-teman seperjuangannya bos, yang punya visi pengen sukses bareng dengan usahanya masing-masing. Sebelumnya, Mas Hari dan teman-temannya punya bisnis nyewain lapak buat jualan nih. Tapi bukannya sukses, Doi malah terjerat hutang sampai ratusan juta.
kita modal satu orang itu mungkin sekitar 800.000 ya. Dari 800.000 itu kita kembangin, akhirnya kita coba pinjam kanan kiri sama teman, sampai pada saat kita punya utang sekitar 150 juta. Alhamdulillahnya ada satu orang yang percaya sama kita, dan akhirnya dia invest di perusahaan kita. Tapi sekarang, Doi udah lepas dari semua hutangnya bos, berkat omset dari usahanya brisket kaki lima. Jadi penasaran nih, berapa sih omset usaha smoke brisketnya mas? Boleh di-spill nggak Mas Hari? Mungkin kalau aku pukul rata selama sebulan omsetnya mungkin around 130 sampai kalau peak banget sampai 180 jutaan. Wadidaw, mantul banget bos omsetnya. Pantesan aja Mas Hari bisa menyicil lunas hutangnya. Sebelum menjadi pengusaha kuliner seperti sekarang, Mas Hari sempat bekerja sebagai paralegal di perusahaan. Doi lalu memilih resign dan pulang ke kampung halaman untuk merawat sang bunda yang jatuh sakit. Selama berada di kampung, Mas Hari mencoba untuk berjualan gula aren bos. Omset ratusan juta ini bisa dibilang bikin Mas Hari naik kelas banget bos. Dari berjualan gula aren ini, Doi cuma dapat omset ratusan ribu aja. Yang hasilnya gak cukup buat bertahan hidup. Kampung aku di Padang, di Payakumbuh. Kebetulan aku orang Sumatera Barat. Akhirnya di situ keluarga kami punya kebun gula aren. Kami kirim ke Jakarta dan kita coba jualan. Jadi awalnya aku punya mungkin bisa dibilang keberanian buat ngobrol sama orang, buat jadi orang marketing tuh aku direct selling dulu. Sampai akhirnya ternyata aku tahu untungnya nggak cukup buat hidup, cuma 200.000 seminggu gitu ya. Wah, ini baru mental pengusaha bos. Gak mau menyerah dengan keadaan dan selalu ingin bisa berkembang lebih baik lagi. Salut buat Mas Hari bos. Nah bos, selagi kita muda kenapa nggak coba bisnis aja ya? Karena masalah modal bisa dipikirin belakangan, yang penting cuan bos.